Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya dan akan membagikan dividen sebesar 70% dari laba bersihnya. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Pegas. Saham Pegas memang beberapa hari yang lalu baru saya analisa, sekarang saya update lagi karena Pegas ada rencana untuk membagikan dividen. Jadi pada video sebelumnya saya menjelaskan Pegas ternyata sudah dilepas semua oleh Bapak Loh Keng Hong karena menarik untuk coba dipantau karena biasanya saham-saham yang dilepas Bapak Loh Keng Hong harganya malah bergerak naik. Dan secara teknikal bisa kita lihat hari Rabu kemarin Pegas memang turun 1% lebih ke harga 1430. Tapi saat ini masih mencoba untuk break resisten di EMA 50 yang saat ini di sekitar 1425. Apabila minggu depan kita pantau Pegas masih kuat berada di atas garis EMA 50, menurut saya secara teknikal Pegas masih ada potensi untuk bergerak naik. Jadi saat ini jika kita lihat sebelumnya Pegas bergerak downtrend mulai sideways pada saat menyentuh harga 1350, beberapa kali mencoba untuk naik tapi selalu gagal break resisten 1420. Tapi satu minggu terakhir ini mulai bergerak naik di atas garis EMA 50. Tinggal kita konfirmasi apakah minggu depan Pegas berhasil break garis EMA 50. Apabila berhasil break, saya lihat Pegas berpotensi ke target terdekat di sekitar 1500 sampai garis EMA 150 saat ini di sekitar 1535. Jadi ini untuk berita pembagian dividennya. Sudah beberapa hari yang lalu informasinya bahwa Pegas akan bagikan dividen sebesar 70% lebih laba bersih, setara dengan 151 per lembar saham. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada sedikit akumulasi. Tapi asing memang terlihat masih terus distribusi saham Pegas. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry saham Pegas, menurut saya masih bisa coba pantau. Minggu depan bisa coba tunggu di sekitar harga 1420 sampai garis EMA 50. Apabila Pegas terlihat masih kuat berada di atas target harga ini, menurut saya masih bisa coba entry. Dengan target jangka pendek apabila teman-teman mau swing trade karena saat ini masih ada resisten minor di sekitar 1450, bisa take profit dulu apabila gagal break atau hold saja terus selama garis support ini tidak terlewati. Dengan target lebih jauh di 1500 sampai garis EMA 150. Tapi harus kita lihat ini ada ex date tanggal 12 Juni. Karena pembagian dividen lumayan besar, hati-hati ada potensi kena dividen trap. Jadi apabila teman-teman mau swing trade, pertimbangkan untuk keluar pada hari Jumat. Dan jangan sampai pada saat ex date teman-teman baru mau keluar, takutnya malah terkena dividen trap. Apalagi ingat, bulan Juni ini ARB sudah 15%. Jadi sudah tidak 6% seperti sebelumnya. Dan TINS jika kita lihat satu minggu ini atau 3 hari terakhir ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi terbentuk 3 candle hijau walaupun hari Rabu kemarin naik 2% tapi ada shadow ke bawah lumayan panjang. Tapi saat ini TINS masih bertahan di atas harga 880. Jadi sebelumnya mengetes 880 mulai sideways berhasil rebound. Hari Jumat sempat mengetes dan masih bisa rebound. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini mulai mencoba bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi, tapi asing memang masih terus distribusi. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat dapat di sekitar support 880, saat ini sebaiknya wait and see dulu walaupun ada akumulasi karena dekat dengan resisten di 950. Jadi apabila teman-teman paksakan untuk entry di sekitar target harga ini dan ternyata TINS gagal break, TINS masih ada potensi untuk lanjut bergerak downtrend. Jadi paling aman apabila belum entry wait and see. Lihat apakah TINS berhasil break 950. Apabila berhasil break secara teknikal TINS akan lebih baik. Karena ada potensi terbentuk higher low dan ada potensi lanjut naik menuju resisten psikologisnya di harga 1000 sampai garis EMA 50 jika 1005. Dan 950 akan berubah menjadi supportnya lagi karena sebelumnya harga 950 sempat menahan penurunan dari saham TINS. Dan secara teknikal juga akan mulai lebih baik lagi apabila berhasil break garis resisten di 950. Jadi TINS memang masih bisa dipantau, tapi untuk entry saat ini sebaiknya wait and see dulu. Selanjutnya saya akan coba analisa saham JSMR.
JSMR jika kita lihat 1 minggu terakhir memang terlihat mulai melemah. Tadi 1 minggu terakhir mulai terbentuk candle merah dan penurunan hari Rabu kemarin ke 0,89% ke 3.330 membuat JSMR berada tepat di support EMA 150. Jadi menarik untuk dipantau. Apabila berhasil rebound, saya masih bisa coba entry, tapi apabila tembus sebaiknya jangan entry karena secara trend akan mulai downtrend lagi. Dan garis MACD terlihat saat ini juga mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan ini juga sebenarnya masih ada akumulasi, tapi asing terlihat 3 hari terakhir keluar dari saham JSMR. Jadi JSMR menurut saya masih bisa pantau karena saat ini masih berada di support EMA 150. Apabila mau entry, menurut saya masih bisa coba entry apabila terbentuk candle hijau. Jadi untuk entry sebaiknya jangan langsung entry hanya karena menyentuh garis EMA 150. Kita harus tunggu konfirmasi terbentuk candle hijau. Apabila terbentuk candle hijau, apabila teman-teman mau coba entry, itu masih oke dengan target jangka pendek menurut saya di sekitar 3.450 selama masih kuat di atas garis EMA 150. Dan sebaiknya jangan entry apabila malah terkonfirmasi minggu depan JSMR turun di bawah support EMA 150 karena akan mulai downtrend dan berpotensi lanjut turun menuju harga 3.200 sampai 3.220. Jadi sebaik join dulu saham ini apabila malah tembus kedua garis EMA. Selanjutnya saya coba analisa saham ELSA yang hari Rabu memang turun 1% lebih ke 330. Tapi jika kita perhatikan saat ini ELSA masih mencoba untuk break resisten di 330. Jadi memang masih belum berhasil break tapi belum terkonfirmasi juga gagal break karena harga masih tepat di resisten 330. Tapi jika kita perhatikan resisten ini memang lumayan kuat karena beberapa kali dites selalu gagal break dan ELSA dibuat turun kembali menuju garis EMA 50 150. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunannya juga masih ada akumulasi dan sama asing juga masih terus distribusi. Jadi ELSA apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 320 sampai garis EMA 50 150, saat ini bisa di hold karena masih mencoba untuk break. Apabila berhasil break, teman-teman bisa lanjut hold dengan target lebih jauh di sekitar 350. Tapi pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata hari Senin ELSA terkonfirmasi gagal break. Karena apabila gagal break masih ada potensi kembali ke 320 sampai garis EMA 150 saat ini di sekitar 318. Jadi untuk yang baru mau entry pun wait and see dulu karena ingat ini masih mencoba break. Bisa buy on breakout apabila terkonfirmasi break atau tunggu kembali di support EMA 150 sampai 320 untuk entry-nya. Selama masih kuat berada di atas kedua garis EMA secara trend minimal ELSA masih akan sideways. Sehingga masih layak untuk di hold apabila teman-teman memang tujuannya investasi atau trading jangka menengah untuk saham ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.